Bab 2. Suara burung yang berkicau pagi itu memaksa Sapira untuk membuka mata. Ia merasa ada beban berat yang menghimpit dada sehingga membuatnya susah untuk terbangun. Ia bahkan sudah melewatkan waktu subuh. "Kak," panggil Sapira sambil mengguncang tubuh sang kakak yang masih tertidur lelap. Semalam kakaknya itu begadang menghabiskan malam minggu bersama pacarnya. "Kak, tolong ambil obat," ujar Sapira dengan nafas tersengal karena sesak nafas. Sapira memang memiliki riwayat asma sejak kecil, dan kemarin ia membersihkan rumah seharian sehingga terpapar debu yang memicu penyakit pernafasannya kambuh. Kakak masih ngantuk, Dek." Veronica mengangkat kepalanya sedikit, lalu memindahkan bantal di bawah kepalanya itu untuk menutupi telinga. "Nafasku sesak." Sapira memaksa dirinya untuk bangun dan keluar kamar. Melangkah ke dapur dengan susah payah untuk mengambil segelas air hangat. Diteguknya air hangat itu dengan cepat untuk melegakan sedikit jalan nafasnya. Tidak kuat menahan sesak, dan menunggu Veronica bangun pun sepertinya tidak mungkin, membuat Sapira memaksakan diri untuk keluar mencari obatnya sendiri. Sapira baru ingat kalau dia susah tidak mempunyai simpanan obat. Terakhir kali ia terserang asma adalah 3 bulan yang lalu. Di seberang jalan depan rumah ada sebuah apotek lengkap, dia akan membelinya ke sana. Meski harus berjalan dengan setengah membungkuk demi bisa mendapatkan obat asma. "Kak, obat asma." Sapira meletakkan selembar uang dan berpegangan di meja kasir. Nafasnya tersengal, penjaga apotek itu sampai menatapnya prihatin. Dengan cepat penjaga apotek menyerahkan beberapa tablet obat lalu mengambil uang yang Sapira letakkan dan menyodorkan kembaliannya. Gadis itu bergegas keluar dari apotek dengan membawa obat-obatan di tangannya. Karena terburu-buru, Sapira sampai tidak menyadari kalau seseorang yang baru masuk juga tengah berjalan cepat menuju ke arahnya. "Bro," Sapira jatuh terduduk di lantai, obat di tangannya terlepas dan berserakan. Spontan ia menengadah, di depan mata sosok yang bertabrakan dengannya itu sama sekali tidak bergerak. Ia masih kokoh di tempatnya, namun tatapan mata menyorot tajam pada wajah Sapira yang pias. Mengapa dia seperti mayat hidup saja?" Hatinya menggumam, namun ia masih tidak bereaksi sedikitpun. Bahkan sekedar untuk membantu Sapira berdiri pun dia enggan. "Apa kamu tidak punya mata?" Hanya kalimat seperti itulah yang berhasil lolos dari mulutnya. Maaf, Kak." Sapira berusaha berdiri dan meminta maaf meski dengan suara terbata. Apakah dia gugup? Lelaki itu terus membatin karena merasa heran melihat gadis di hadapannya itu berdiri dengan setengah membungkuk, bahkan sebelah tangannya bertumpu pada lutut. Ia seperti orang yang tidak kuat berdiri sama sekali. Bahkan omaku saja lebih kuat darinya, hatinya menggumam. Setelah susah payah mengucap maaf namun tidak dihiraukan, gadis itu berlalu dari hadapan sang pemuda yang hanya bisa menatap punggungnya. Gadis yang aneh, gaya berpakaiannya saja sangat kuno. Jika dilihat dari belakang seperti ini ia sudah seperti karung goni saja. Pemuda itu menggeleng, dia terlalu banyak memperhatikan orang asing tersebut. Sedangkan gadis yang disebut karung goni itu sudah meninggalkan apotek. Karena tidak tahan dengan sesak yang tak kunjung hilang, Sapira segera meminum obat yang dibawanya setelah lebih dulu membeli air mineral dari pedagang asongan yang lewat. "Lain kali aku harus memakai masker sebelum melakukan pekerjaan apapun di rumah," gumam Sapira sambil menyelonjorkan kakinya. Perlahan sesak nafasnya mulai berkurang. Setelah ia merasa sedikit membaik, gadis itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia belum masak sama sekali, khawatir kalau Oma kembali dari berjualan di pasar dan tidak ada yang akan beliau makan. Mengharapkan Veronica adalah sesuatu yang mustahil. Gadis itu selalu bangun siang setiap hari minggunya. Waktu libur seperti sekarang dimanfaatkannya untuk istirahat di kamar. Ia hanya akan bangun ketika ada janji pergi keluar dengan pacarnya saja. Baru akan meninggalkan pelataran apotek, Sapira melihat seorang nenek duduk berjongkok di tanah sambil memegang lututnya yang berdarah.
Auh, perih, wanita tua itu meringis sambil mengusap lututnya yang lecet itu. Assalamualaikum, Nek. Sapira mengucap salam ketika berada di dekat wanita tua itu. Ia terlihat mendongak, menatap Maryam ragu. Nenek kenapa? Sapira ikut duduk berjongkok di samping sang nenek. Ini, tadi baju nenek tersangkut pintu mobil ketika akan turun. Makanya nenek terjatuh, jawab wanita tua tersebut seraya mengusap lututnya pelan. Apakah di mobil ada P3K, Nek? Wanita tua itu mengangguk kecil. Selalu tersedia di dashboard, jawabnya sambil menunjuk ke arah mobil miliknya. Saya izin ambil ya, Nek. Sapira menawarkan diri untuk mengambilkan kotak pertolongan pertama itu. Kebetulan sekali pintu mobil masih dalam keadaan terbuka. Jika tidak merepotkan, nenek itu tersenyum senang melihat ada yang bersedia membantunya meski tidak saling mengenal. Sapira menyondongkan tubuh ke arah pintu mobil yang terbuka dengan sebelah tangan menjangkau kotak yang memang terlihat dari luar. Untung saja sesak napasnya sudah mulai hilang sehingga tidak mengganggu gerakannya dan bisa membantu orang yang butuh pertolongan. Dengan sigap dan cekatan Sapira membantu membersihkan luka lecet di lutut sang nenek. Tanpa Sapira sadari, wanita tua itu terus memperhatikannya dan merasa sangat kagum. Gadis ini tidak hanya cantik, namun juga sangat baik. Dia bahkan menutup tubuhnya dengan sempurna. Ya Allah, jika diizinkan aku ingin cucuku kelak berjodoh dengan wanita yang seperti gadis di hadapanku ini. Wanita tua itu berdoa dalam hati. Besar harapannya untuk bisa memiliki cucu menantu yang sopan dan berbudi baik. Sudah, Nek. Sapira menurunkan rok panjang wanita tua tersebut yang semula disingkap untuk melihat lukanya. Terima kasih, Cu. Nenek itu berdiri diikuti oleh Sapira. Sama-sama, ayo Oma, kita pulang. Sebuah suara menginterupsi dari belakang, memaksa Sapira untuk menoleh. Ia sedikit terkejut ketika mendapati lelaki yang tadi bertabrakan dengannya di dalam apotek sekarang berdiri di hadapannya lagi. Lelaki itu berdaham kecil. Ia juga tidak menduga akan bertemu dengan gadis yang tadi disebutnya seperti Karung Goni. Ada apa, Oma? Apakah dia sudah menabrak Oma juga? Kerutan di kening wanita tua itu bertambah mendengar pertanyaan cucunya. Dia ini gadis ceroboh, Nek. Tidak tahu cara berpakaian yang benar, makanya selalu terjatuh saat berjalan karena kakinya tersangkut pada ujung bajunya sendiri. Ejek lelaki itu sambil melirik ujung gamis Sapira yang menyapu tanah. Gadis itu tersedak. Sama sekali tidak diduganya, kalau lelaki bertampang Korea itu punya mulut yang pedasnya mengalahkan cabai rawit 1 kilo. Bukan dia yang jatuh karena tersangkut, tapi Oma. Tadi, rupanya rok Oma kejepit pintu mobil. Pas mau turun Oma terjatuh, ujar wanita tua itu membantah perkataan cucunya. Apa? Oma terjatuh. Apa ada yang luka Oma? Lelaki itu tampak panik, ia mendekati sang nenek untuk memeriksa tubuhnya. Sudah tidak apa-apa, tadi Oma dibantu sama cucu ini. Dia baik sekali, ujar wanita tua itu sambil tersenyum kepada Sapira. Lelaki yang tidak lain adalah Jovan Andriano itu pun beralih menatap Sapira. Pandangan mata keduanya bertemu, namun Sapira buru-buru menunduk. Dasar gadis aneh. Bersambung.